Alhamdulillahi ja'ala Ramadana syahran mubaraka wa farada alaihi siyama li ajli taqwa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadil majfadin wa ala alihi wa sahbihi ahli taqwa wal wafa. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jamaah Jumat yang berbahagia, marilah kita untuk senantiasa berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan menjalankan semua kewajiban dan menjauhkan diri dari segala yang dilarang dan diharamkan. Hadirin, Ramadan hadir sebagai bulan yang paling istimewa di antara 11 bulan lainnya. Keistimewaan tersebut terlihat dari dorongan untuk memperbanyak ibadah di bulan suci ini dan janji pelipat gandaan pahala bagi orang-orang yang takut beribadah kepada Allah. Sebuah bulan yang hari demi harinya sangat berharga. Bagaimana tidak berharga, hadirin? Bila tidur orang puasa saja dimasukkan sebagai perbuatan ibadah. Diamnya setara dengan membaca tasbih, dan amal kebaikan lainnya sejajar dengan amal berlipat-lipat di luar Ramadan. Atas dasar keutamaan ini, maka tidak heran bila banyak orang yang berbondong-bondong menunaikan ibadah Ramadan sebanyak-banyaknya. Mereka tak hanya menahan makan dan minum, tapi juga menjalankan rutinitas di luar amal fardu. Mereka mulai memenuhi masjid, bertadarus Al-Quran, zikir, sholat tarawih, memberi hidangan berbuka puasa, dan amalan-amalan sunnah lainnya. Tentu sangat menggembirakan menyaksikan gairah baru yang positif seiring dengan tibanya bulan yang penuh barokah ini. Masyarakat menjadi tampak semakin religius, meskipun kita tahu semangat yang sama tidak dialami oleh semua orang. Tapi setidaknya kita melihat gejala perkembangan yang lebih baik, setidaknya selama 1 bulan. Ramadan mendorong banyak orang untuk mengubah diri, istirahat sejenak dari kesibukan duniawi yang melelahkan, dan meninggalkan hal-hal yang buruk. Semoga seluruh amal tersebut terlaksana atas dasar keimanan yang kokoh, sehingga dapat membersihkan dosa-dosa masa yang lalu. Hadirin, musim kebaikan telah hadir di tengah-tengah kita. Musim maghfirah dan rahmah juga telah berada di depan mata. Memang situasi saat ini berbeda, tidak seperti biasanya.
keadaan di sekitar kita pada Ramadan tahun ini mungkin tidak sama dengan tahun-tahun sebelumnya, dikarenakan kondisi perekonomian sebagian besar masyarakat kita pada Ramadan ini mengalami penurunan, bahkan terus melemah. Nah, situasi dan kondisi memang berubah hadirin, tetapi hati kita tidak boleh berubah dalam menyikapi perkembangan yang terkini. Sesulit apapun keadaannya, hati kita tidak boleh goyah dan iman kita tidak boleh melemah. Mari kita terus mengasah senjata sabar dan syukur kita. Inilah saatnya kita diuji oleh Allah. Apakah kita betul-betul memiliki sifat sabar dan syukur, ataukah sabar dan syukur selama ini hanya sebagai slogan di bibir saja? Sedang jemaat yang berbahagia, kita perlakukan Ramadan tahun ini sebagaimana kita memperlakukan Ramadan tahun-tahun sebelumnya. Kita raih ampunan, keberkahan, rahmat Allah, dan pembebasan dari api neraka. Sebagaimana hal ini juga yang kita lakukan dengan penuh semangat Ramadan pada Ramadan sebelumnya. Semangat ibadah kita harus tetap membajak, api motivasi kita pun harus senantiasa menyala. Gairah kebajikan dalam diri kita pun harus selalu kita jaga. Pada Ramadan tahun ini kita tidak hanya berjuang melawan godaan setan dan hawa nafsu, tapi kita juga sedang berlaga di medan perang melawan keadaan yang membuat banyak orang menjadi panik, takut, resah, susah, risau, galau, khawatir, was-was, mencaci maki, mencela, tidak sabar dan tidak bersyukur. Kita tidak boleh kalah dengan keadaan. Kita kalahkan keadaan itu dengan menjaga hati. Hati kita harus tetap jernih, tidak boleh terkotori dengan limbah-limbah kepanikan dan ketakutan. Hati kita tidak boleh dilanda kepanikan dan ketakutan, tapi harus tetap menjaga kewaspadaan. Ibadah jangan ditinggalkan, ikhtiar tetap dijalankan, tapi tawakal kepada Allah jangan sampai menjauh dari diri kita. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita lakukan ibadah di bulan Ramadan ini dengan iman wa ihtisaban, agar kita bisa meraih ridho Allah dan memperoleh pengampunan dosa darinya. Kita lakukan ibadah dengan iman yang kokoh dan niat semata-mata karena Allah. Iman yang kokoh artinya beriman bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang wajib disembah. Dialah yang menciptakan segala sesuatu, tidak membutuhkan kepada segala sesuatu, mentakdirkan segala sesuatu, menghendaki terjadinya segala sesuatu, dan berbeda dengan segala sesuatu. Apapun yang terjadi adalah kehendaknya. Apapun yang berlaku adalah takdirnya. Kita yakini bahwa di balik setiap kejadian pasti ada hikmah, pelajaran dan makna yang terkandung di dalamnya. Niat karena Allah artinya niat semata-mata mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
bukan karena ingin mendapatkan pujian dari sesama hamba, bukan karena ingin mendapatkan simpati dari teman ataupun tetangga, murni karena Allah, bukan karena yang lain. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Rawahul Bukhari. Artinya, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena dilandasi oleh iman dan niat karena Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Begitu juga dalam beliau yang lain, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang menghidupkan malam-malam Ramadan dengan salat sunnah dan ibadah-ibadah lain karena dilandasi oleh iman dan niat karena Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadirin saudara muslim Jumat yang berbahagia, akhirnya mari kita lakukan berbagai ibadah di bulan Ramadan ini dengan iman yang benar, niat yang benar, dan tata cara yang benar. Sebab kebenaran iman, kebenaran niat, dan kebenaran tata cara hanya dapat terwujud jika kita berilmu. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Oleh karena itu hadirin, jangan bosan untuk mengkaji ilmu agama, karena ilmu agama lah yang akan dapat menuntun kita untuk menapaki jalan kehidupan di dunia ini dengan selamat dan menunjukkan kepada kita jalan untuk meraih derajat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin saudara sidang Jumat yang berbahagia, mungkin demikian khutbah yang dapat kami sampaikan, dengan harapan mudah-mudahan bermanfaat dan membawa berkah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil mu'minin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر من نصر الدين واجعل اللهم بلدتنا هذه آمنة مطمئنة وسائر البلدان المسلمين عامة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.